ingkang mugia tansah nampi kanugrahaning Gusti kajiwa kasarira tumanduk dumateng kita sadaya ingkang kepareng kempal wonten ing sak ngandhaping saksana di. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Tapi pun yang terhormat PJ Bupati Pringsewu yang pada kesempatan malam hari ini diwakili oleh beliau Bapak Sukarman SPD selaku Kaban Kesbangpol Kabupaten Pringsewu yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolres Pringsewu atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu yang pada malam hari ini telah hadir, Bapak Sigit Budiarto selaku Kabid Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, yang saya hormati Ketua Pepadi Komda Pringsewu, yang saya hormati Muspika Kecamatan Pringsewu, dan juga yang saya hormati Lurah dan juga jajarannya di Kelurahan Pringsewu Utara, Barat, mohon maaf, Pringsewu Barat, dan juga seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam acara peringatan Hari Wayang Nasional dan Dunia 7 November beserta acara peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun 2024. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara peringatan Hari Wayang Nasional dan Hari Pahlawan dimulai, dan marilah untuk mendapatkan ridho dari Allah dan kelancaran acara kita pada malam hari ini, kita buka bersama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya marilah bersama-sama untuk mengharapkan ridho Allah agar acara malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Bersama-sama akan kita panjatkan doa, dan doa akan dipimpin oleh beliau Bapak Ludio. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hormati, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Syai'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu anhu rasul ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yabi'an wa yuhibbu majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina min jamil afali wal afat wa taqina min jamil hajat wa tutahhiruna biha min sayyiat wa tarfauna biha min darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jabrati fil hayatil mamat rahmatika wa asya murataka wa salaman min kulli birri wal fawza bil jannati wal jannata min wal fadl hisab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal abad juhul wal bahri wa ni'am qadabatina wa rijal. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afatan fil jasadina wa syatan fil alimina wa barakatan fi rizqina wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'ala syaqatil maut wa najta minan nar wal 'abatal hisab. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya kita akan menerima sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Haji Bambang Toh Yadi ST. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera kami ucapkan. Tapi pun alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semua masih bisa bertemu silaturahmi di acara malam peringatan Hari Wayang Nasional dan Hari Pahlawan Nasional dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Kepada Bapak PJ Bupati yang diwakili oleh Bapak Kaban Kesbangpol Bapak Karman, kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang terhormat, kepada Bapak Kapolres Pringsewu atau yang mewakili, kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak dan Ramil yang kami hormati, kepada Bapak Dalang beserta krunya yang kami hormati, dan Bapak Lurah beserta perangkatnya yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, tamu undangan yang sempat hadir pada malam hari ini
yang kami hormati. Yang pertama, kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan, di dalam penempatan, dan segala sesuatu halnya kurang berkenan di hati bapak-bapak, para hadirin, tamu undangan semuanya. Kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami atas nama panitia mohon maaf kepada lingkungan tetangga, jiran, apabila pada malam hari ini terasa terganggu dalam istirahatnya. Kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami segenap panitia mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih atas bantuannya dari bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang telah disumbangkan dalam acara ini dan berjalan dengan tertib serta lancar. Mudah-mudahan bantuan dari bapak-bapak semuanya, baik moral maupun material, pikiran maupun tenaga, kami ucapkan terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Dan kami atas nama panitia dalam penyelenggaraan ini, yaitu untuk ulang tahunnya Pepadi, yaitu untuk wayang setiap tahunnya yang diadakan rutin di Kabupaten Pringsewu. Itu saja yang kami sampaikan atas nama panitia. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak sambutan berikutnya, sambutan dari Ketua Pepadi Komda Pringsewu oleh beliau Bapak Dr. Andes Endang Guritno, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah yang diberikan kepada kita semua, bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul, yaitu di tempat Pak Haji Bambang Tohyadi, yaitu dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional dan Hari Pahlawan tahun 2024. Kepada Bapak PJ Bupati yang kami hormati, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sukarman sebagai Kepala Kesbangpol, kepada Kapolres Pringsewu yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya, yaitu Bapak Asmadi dari Polsek Pringsewu, dan yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sigit Budiarto, dan yang saya hormati dari Uspika Kecamatan Pringsewu, juga dari Lurah Pringsewu Barat yang saya hormati, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Begitu juga kepada rombongan wayang kulit yang dipimpin oleh Ki Dalang Supardi Romoputro dan krunya.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada Bapak Haji Bambang Tohyadi yang telah menyediakan tempat atau sesuatu berkaitan dengan peringatan Hari Wayang Nasional dan Hari Pahlawan tahun 2024. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan hadirin yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara yang akan kita laksanakan nanti berjalan dengan lancar berkat doa semua dari Bapak dan Ibu serta hadirin sekalian. Saya selaku Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia bahwa pada hari ini seharusnya bahwa peringatan Hari Wayang Nasional ataupun Hari Wayang Dunia itu tepat jatuh pada tanggal 7 November. Oleh karena itu saya akan cerita sedikit bahwa wayang itu telah diakui oleh dunia, terutama dari UNESCO, bahwa seni budaya wayang ini itu merupakan kesenian yang ditempatkan posisinya paling terhormat. Artinya bahwa seni wayang itu merupakan budaya adiluhung yang berasal dari Indonesia, yang diakui oleh dunia dan merupakan posisi paling tertinggi di dunia dibandingkan dengan budaya-budaya yang ada di dunia. Oleh karena itu kita patut berbangga sebagai bangsa Indonesia bahwa budaya kita diakui oleh UNESCO, dan pada tahun 2003 itu ditetapkan Hari Wayang Dunia oleh UNESCO itu pada tanggal 7 November tahun 2003. Oleh karena itu bahwa kita pada hari ini yaitu memperingati Hari Wayang Nasional yang ke-21 tahun sebenarnya kalau dihitung dari tahun 2003. Oleh karena itu bahwa Persatuan Pedalangan Indonesia itu merupakan suatu paguyuban atau persatuan yang semula pada tanggal 14 sampai 15 April tahun 1971 itu berdasarkan musyawarah daerah di Yogyakarta itu menghasilkan bahwa Persatuan Pedalangan Indonesia itu sifatnya hanya lokal atau regional. Oleh karena itu pada musyawarah yang kedua, yaitu pada tanggal 31 Juli 1975, bahwa yang tadinya pepadi itu bersifat lokal, maka berdasarkan musyawarah pada tahun 75 itu sifatnya bersifat nasional. Oleh karena itu bahwa pepadi itu sifatnya nasional karena mempunyai struktur organisasi dari pusat sampai ke daerah. Dari pusat itu ketuanya yang pertama itu yaitu Bapak Kundang Sutrisno. Karena Bapak Kundang Sutrisno itu sudah tidak ada, maka digantikan oleh Bapak Tumiono, itu pepadi pusat. Begitu juga untuk provinsi yang semula itu diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto MS, yang sekarang dilimpahkan oleh Bapak Tariman BA,
itu ketua Pepadi Provinsi. Begitu juga untuk ketua Pepadi Kabupaten Pringsewu yang semula diketuai oleh Bapak Yones Boymin, maka sejak tahun 2022 itu saya ditunjuk sebagai ketua Pepadi Kabupaten Pringsewu sampai periode sampai tahun 2027. Oleh karena itu saya selaku ketua Pepadi juga mohon maaf apabila saya sebagai ketua itu kurang berkenan. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk pentas wayang pada malam hari ini itu terus terang saja itu berkat kerjasama antara penggemar wayang yaitu PPWKP atau Paguyuban Penggemar Wayang Kulit Pringsewu yang bekerja sama dengan Pepadi Kabupaten Pringsewu sehingga pada hari ini dapat menggelar yaitu pentas wayang berkat dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Haji Bambang Tohyadi yang telah bersedia ketempatan. Oleh karena itu segala sesuatunya juga ada kekurangannya nanti Bapak Bambang Tohyadi yang menanggung. Ya, oleh karena itu bahwa kami sebagai ketua Pepadi itu sangat bersyukur sekali karena semenjak bulan Muharram sampai sekarang itu baru kali ini istilahnya Pepadi mengadakan pentas wayang kulit. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghaturkan selamat datang Bapak Lurah. Terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk acara berikutnya, Bapak Ibu hadirin yang terhormat, bersama-sama akan kita ikuti sambutan dari PJ Bupati Pringsewu yang pada kesempatan malam hari ini diwakili oleh beliau Bapak Sukarman SPD selaku Kaban Kesbangpol Kabupaten Pringsewu. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun yang saya hormati Pak Forkompinda yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Pak Dasmadi, ini teman saya lama ini dari Polres, kemudian dari Kodim, ini yang diwakili oleh Pak Babinsa. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Pak Sigit sebagai Kabid, kemudian Pak Lurah, Sugeng Rawuh Pak Lurah, dan Pak Bambang, Pak Endang Guritno selaku Ketua Pepadi, kemudian Bapak Dalang, berikut Yogo, ini sindene akeh juga nih. Sugeng dalu Bu Sinden. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir dalam rangka pagelaran wayang kulit memperingati Hari Wayang Sedunia. Bukan Hari Wayang Nasional tapi Hari Wayang Sedunia. Sebelumnya permohonan maaf dari Pak Bupati, sebagiannya hadir, tapi beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga mewakilkan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, pergelaran wayang
di Pringsewu ini sudah menjadi sebuah tradisi bahwa wayang di samping sebagai pertunjukan atau tontonan, tetapi wayang juga sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam wayang nih Pak Dalang tahu persis, itu adalah bayangan kehidupan manusia. Jadi teng dunia niki enten Sengkuni, enten Durna dan lain sebagainya itu di wayang itu ya sudah ada. Jadi ngoten niku Pak Bambang. Jadi sing Sengkuni sapa, sing Durna sapa, sing Janaka sapa niku pun enten. Nah kalau saya mungkin masuk di dalam Ponokawan lah. Ini yang harus kita uri-uri dan budaya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi pagi udah di Telungagung, itu juga kaitannya dengan budaya. Ini yang perlu lestarikan. Kebetulan di Telungagung ini banyak dalang, salah satunya itu Pak Andi ada nggih? Nah, ini. Tadi begitu banyak anak-anak muda yang mencintai budaya kita, budaya seni yang ada di Indonesia. Saya tadi bicara di Telungagung, mungkin saya sekarang di sini diulang karena banyak tokoh yang hadir. Jadi begini Pak, sebagai ilustrasi, di Gunung Kidul, Kabupaten Gunung Kidul itu adalah dulu kabupaten termiskin di Yogyakarta. Sekarang menjadi kabupaten yang berkembang, ekonominya bagus, karena yang ditonjolkan di Gunung Kidul itu selain wisata adalah budaya. Jadi dari dalam 1 tahun itu ada sekitar Pak Sigit tahu persis 100 lebih pertunjukan seni yang ada di Gunung Kidul. Kenapa itu ditonjolkan? Saat niki ngeten, niki kan wayang nggih, Jawi nggih. Saat niki ngeten. Dalu niki kan enten wayang teng ngajenge Pak Bambang. Teng wingking niku kathah mboten sing dagang. Di belakang itu banyak nggak yang dagang? Banyak kan, berarti ekonomi kerakyatan itu tumbuh. Sugeng rawuh, Pak. Wah ini ketua dewan. Wah, mumpung ini. Sugeng rawuh Pak Herman selaku ketua DPRD Kabupaten Pringsewu. Ini mohon izin Pak Ketua, kula mendahului ini. Jadi ngeten, karena seni dan budayanya itu berkembang, maka kehidupan ekonomi kerakyatannya juga berkembang. Saya pengen di Pringsewu, ini mumpung ada Pak Dewan, ada Pak Sigit, jadi kan sampean kudune mau ngundang juga Dinas Pariwisata, karena ini ada berkaitannya. Saya udah hitung-hitung Pak Ketua, di Pringsewu ini ada sekitar 30 mobil odong-odong. Ada 30 mobil odong-odong. Saya tadi di Telungagung Pak, Bapak ditunggu juga tadi di Telungagung. Mungkin karena kesibukan ya maklum lah. Ada 30 mobil odong-odong. Itu kalau disewa oleh Pemda melalui Dinas Pariwisata atau melalui Dinas Kebudayaan, 30 odong-odong itu parkir di Terminal Gading. Masyarakat karena itu sudah disewa oleh Pemda, maka masyarakat naik mobil odong-odong itu gratis. Cocok mboten? Cocok mboten? Niki maaf Pak Dalang niki radi dawa titik niki. Setelah parkir di Gading, karena Pringsewu ini sudah terkoneksi, bahasa Jawane niku pun nyambung. Antar kecamatan Pringsewu niku pun nyambung. Mulai dari Gading, Setar. Pertama melihat wisata Gopit. Dari terminal melalui Pasar Gading melebu lewat Mataram.
Sudah itu Laut Mataram masuk, ada jembatan lagi menghubungkan antara Gading Sukarjo. Iku mobil dong-dong, tapi 30 gantian. Yang naik warga masyarakat kita dengan tidak dipungut biaya, karena wis disewa. Nah, anggaran ini kok Pak Sigit karo Pak Pariwisata sing ngitung. Saya yakin murah kok. Ya, terus begitu masuk di Sukarjo, pasti penumpangnya nanya, iki wisata apa meneh sing arep ketemu? Ya, nanti di Sukarjo, di Umbul-Buluk, apa itu namanya sekarang? Padan Surat gitu. Nah itu nanti berjejer ibu-ibu atau mbah-mbah nginang. Masih kan nangil golek mbah-mbah nginang. Begitu ngelihat orang nginang, wah itu keanehan, pasti moto, dipoto-foto. Nah karena di situ berhenti, ekonomi pedagang-pedagang itu ada dengan tradisional daerah itu. Terus laju ke Adiluwih. Di Adiluwih pertunjukan reok. Ya, di Adiluwih pertunjukan reok. Jadi reok itu enggak main kalau tidak ada sunatan sama kawinan. Jadi berkelanjutan. Nah ini lihat reok. Terus sampai ke Adiluwih. Adiluwih masuk ke Pagelaran Utara. Pagelaran Utara alamnya bagus. Dia melihat alam. Sampai dengan bendungan. Terus jalan lewat tempat-tempat Sujadi ini pun ini kok. Maripah niku kan penenten jembatan. Masuk Ambarawa, masuk Parda Suka. Di Parda Suka ada rumah adat. Wah di situ berkembang tari-tarian daerah. Tari-tarian daerah Lampung. Terus masuk ke Ambarawa. Ambarawa dikenal dengan air kerawang, dikemas sedemikian rupa. Orang saya di Jogja itu naik mobil sempat mundur kok, karena ada apa? Ada es aku tak ingin sendiri. Begitu saya minum, esnya itu cuma isinya kolang-kaling 1 sama cincau 1. Es tak ingin sendiri. Nah itu merek-merek yang seperti itu yang dikemas demikian rupa. Sampai ke Pringsewu, pusat perbelanjaan. Di Pringsewu, apalagi tadi Pak Sigit katanya sama Pak Bambang udah ada model, mau ada pasar apa Pak Bambang? Pasar seni Pak Ketua. Jadi pasar baru itu mau dikembangkan menjadi pasar seni. Nah di situ lihat lagi pasar seni, terus Malio Sewu, rest area, balik lagi ke terminal. Itu kalau 30 odong-odong itu di minit sedemikian rupa, jalannya kemudian dipakai waktu, wisata akan jalan di Pringsewu. Awal yang naik orang Pringsewu, tetapi bergulirnya waktu, orang luar Pringsewu pasti kepengen ke Pringsewu. Tetap gratis juga. Jangan dilihat mobilnya gratis, tapi belanjanya. Belanja. Sehingga ekonomi kerakyatan berjalan. Dan itu murah. Itu dilakukan di Magelang. Magelang. Waktu yo melaku, cuma di Magelang pakai mobil dinas camat yang zaman dulu. Apa itu PW. Nah kalau kita pakai odong-odong aja lah. Nah itu. Sehingga ini buktinya. Hari ini wayangan, tadi Tulungagung kegiatan. Walah orang belanja banyak. Ekonomi berkembang. Awal memang orang Pringsewu yang menikmati. Tetapi berikutnya saya yakin orang luar Pringsewu pasti menikmati. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran dan menjadi program dinas dalam hal ini pariwisata dan kebudayaan. Pariwisata mengemas pariwisatanya, budaya seninya dikembangkan. Jadi orang semua giat, semua berjalan, ekonomi berkembang. Saya kira
Itu aja. Saya tutup dengan pantun Jawa. Ketupat kecemplung santen. Menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghaturkan selamat datang kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu, Bapak Suherman SE. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dikarenakan telah hadir beliau Bapak Suherman SE, maka dipersilahkan monggo untuk memberikan sambutan melengkapi acara sambutan pada malam hari ini. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Tapi pun yang saya hormati Bapak Sukarman beserta Pak Sigit. Pak Sukarman ini Kepala Dinas Kesbangpol yang sudah bangkotan, Uspika yang hadir, ya, ada Pak Asmadi dan yang lainnya yang hadir, para bapak, haji, ibu haja, sepuh bini sepuh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, dan kepada para bapak serta ibu hadirin sekalian yang hadir pada saat ini, yang insya Allah ini semua menjadi salah satu hal yang positif untuk melestarikan kebudayaan kita, yaitu wayang kulit. Wabil khusus kepada Bapak Kidalang wayang kulit dan campur sari yang saat ini nggih menika Bapak Kiai Supardi Romo Putro yang nantinya akan membawakan judul, ya, nanti judulnya saya kurang paham ini Pak Kesbangpol, namun yang jelas pasti nanti akan membawa pencerahan bagi kita semua. Yang biasanya saya nonton di Banyumas itu pada saat bulan Suro ataupun ulang tahun Pekon. Namun saat ini saya bisa hadir dan nonton bersama-sama dengan Pak Padi, yang mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu hal yang positif. Pertama dan utama selalu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqauli alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat sehingganya kita bisa bersama-sama hadir. Yang selanjutnya, Kabupaten Pringsewu adalah kabupaten yang majemuk masyarakatnya. Salah satunya banyak sekali budaya yang ada di Kabupaten Pringsewu. Sukunya pun beraneka ragam, ya. Ada yang Jawa, Sunda, Batak dan yang lainnya kayaknya lengkap di Kabupaten Pringsewu. Maka sekali lagi SDM Kabupaten Pringsewu masyarakatnya luar biasa. Namun memang tadi yang disampaikan oleh Pak Karman berkaitan dengan apa yang ada di Kabupaten Pringsewu, keuangan daerah Kabupaten Pringsewu itu sangat kecil, ya. Kabupaten Pringsewu keuangannya rendah. Maka kewajiban kita bagi masyarakat ataupun terutama TAPD, bagaimana cara menggali supaya PAD kita itu bisa meningkat, sehingga pembangunan yang ada di Kabupaten Pringsewu itu akan
tambah dan maksimal. Maka saat ini pembangunan seperti jalan yang dari Sukoharjo sampai ke Banyumas, Pak, itu 33 miliar. Saya selaku Dewan beserta pemerintah khususnya PUPR itu ngambil dari pusat dana alokasi khusus, Pak. Kalau kita tidak jemput ya enggak kebagian. Kalau mengandalkan dana kabupaten, 3 tahun 4 tahun kayaknya belum teraspal dari Sukoharjo sampai ke Banyuwangi. Itu kurang lebih 13 kilo dengan anggaran 33 miliar. Kemudian saya nggak berhenti di situ, Pak. Ya, bersama pemerintah daerah yang insya Allah ya dari Pajar Baru nanti yang sampai ke Banyumas ini insya Allah akan dimulai di tahun 2025, Pak Karman. Ini juga dana impres dari APBN. Artinya kalau kita hanya tinggal diam, ya ora kebagian apa-apa. Nah, kalau nanti dari Pajar Baru sampai ke Banyumas itu terbangun, mungkin nggak cukup 1 tahun, Pak, karena itu kurang lebih sekitar 50 miliar. Ya, itu akan sampai ke Pringsewu, itu akan terjadi hal-hal yang memudahkan masyarakat membawa hasil bumi. Karena saya berangkat itu dari buruh pabrik, Pak. Dari buruh pabrik 12 tahun saya di Tangerang. Merasakan pahitnya jadi wong ora duwe dari bawah sehingga tidak semena-mena di dalam menentukan kebijakan. Nah, terutama bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu. Dan yang terpenting, Pak, sebenarnya masyarakat sudah senang sekali dengan adanya bendungan. Namun sekarang masyarakat merasa kecewa. Kecewa kenapa? Bendungan itu tidak bisa digunakan untuk mobil. Jangankan mobil, motor pun tidak bisa karena di portal. Dan itu membahayakan. Maka sekali lagi Pak Karman dan semua pemerintah daerah harus berjibaku meningkatkan PAD supaya jembatan yang ada di Banjarrejo itu bisa terrealisasi dan itu tidak sedikit, kurang lebih 19 miliar. Karena jembatan yang dari terendam kemarin itu tidak bisa digunakan lagi, itu sudah jadi barang rongsok. Nah, kalau jembatan itu bisa cepat terrealisasi, Pak, dari Sukoarum itu sampai ke rumah sakit, ya, itu akan lebih mudah, lebih dekat dari Banyumas dan itu salah satu nantinya tempat rekreasi yang paling murah, Pak Karman. Karena dari situ nanti ada bendungan, kemudian lewat lagi sudah terbentuk masyarakat pariwisatanya yaitu Taman Jomblo, kemudian kembali ke Taman Tirta, lewat lagi ya nanti di situ ada Saung Cempeda. Kemudian lewat ke arah Banyumas, insya Allah kuliner di sana nanti nggak mungkin orang akan makan itu nada nunggu di Pringsewu. Nanti akan dari Banyumas. Sehingga semuanya itu akan tercover langsung ke tempat saya, Kain Perca, Pak. Sehingga Kain Perca itu mohon maaf, Pak, dari Lampung sampai ke Aceh itu sudah masuk. Bahkan saya sudah 2 kali mendapat penghargaan dari Presiden Yudhoyono. Ya. Nah, ini melibatkan 1.800 penjahit, Pak, dari 4 kecamatan sehingga nantinya jalan lingkar itu akan terbentuk dari Pajar Baru sampai ke Banyumas. Kemudian ke Pringsewu muter ke rumah sakit. Nah, ini yang sangat positif. Ya, maka sekali lagi bagi masyarakat nanti kan akan ada
pembangunan lapas dan dandim itu insya Allah nanti akan ada di Pajarbaru. Ya, sehingga jalan sana akan hidup, makanya yang punya tanah di wilayah sana jangan dijual, Pak. Nantinya saya yakin pengembangan itu akan ada di sana. Dan saya yakin nantinya untuk segala hiburan jangan lagi ada di Kiai Golib, Pak. Ya, jangan ada karaoke dan yang lainnya di tempat yang sangat sakral. Ya, di tempat lingkungan Kiai Haji Holib bisa dijadikan satu nanti di arah Pagelaran Utara. Sehingga sekarang hiruk pikuk masalah hiburan-hiburan yang agak sedikit-sedikit kurang pas dilihat, ya nanti akan dijadikan satu di sana. Itu harapan saya. Maka saya dengan Pak Sujadi membeli 10 hektar tanah itu, ya pada saat itu pakai uang negara itu supaya berkembang ke wilayah Pagelaran Utara. Nah, ini yang perlu sama-sama kita memberikan masukan-masukan yang positif sehingga Kabupaten Pringsewu nanti akan KKD-nya naik, Pak. Jadi sehingga tidak memberatkan masyarakat sing nang jero pojok kono wae pajeke 4 kali lipat. Nah, ini yang perlu kita pikirkan berkaitan dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Pringsewu. Ya, maka sekali lagi khususnya nanti ya sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu kada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Ada 4 calon yang ada di Kabupaten Pringsewu. Jangan Bapak terpengaruh, Pak. Niatnya kita lihat satu persatu calon itu yang mantep pada diri kita, nantinya itu yang kita pilih. Ya. Itu yang kita pilih yang dianggap mampu membawa Kabupaten Pringsewu lebih maju. Jadi jangan ada yang terbawa-bawa oleh hal-hal yang tidak Bapak senangi. Orang lain yang dapat keuntungan, kita yang mendapatkan jadi bantalan. Maka sekali lagi 4 calon itu semuanya bagus. Ya, bagus semuanya. Namun ada yang lebih terbagus menurut diri kita masing-masing. Dan yang paling terpenting bantu Puspika kita, TNI kita, Polri kita untuk menjaga keamanan, ketertiban sehingga Kabupaten Pringsewu aman, tentram di dalam melaksanakan pemilu kada, masyarakatnya seneng, jangan ada yang golput. Karena golput itu akan merugikan kita semua. Satu suara saja itu berarti bagi Kabupaten Pringsewu. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf bila saya menyampaikan kurang pas ataupun kurang berkenan di hati para bapak serta ibu hadirin sekalian. Mari kita sama-sama tonton apa dan kita dengarkan yang positif yang bisa kita ambil hikmahnya, kita ambil yang memang kurang pas kita tinggalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Walul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya mohon berkenan kepada beliau Bapak Sukarman SPD didampingi oleh Ketua Popadi Pringsewu dan juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu. Dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Sigit Budiarto dan juga kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu untuk mengadakan acara penyerahan tokoh wayang kepada beliau Ki Dalang Supardi Romoputra yang pada malam hari ini akan menghaturkan sebuah lakon
Wahyu Pulung Ratu. Dipersilahkan monggo kepada Ki Suparti Rama Putra dan juga dimohon perkenan sekali lagi Bapak Sukarman SPD, Bapak Suherman SI, Bapak Sigit Budiarto dan juga Ketua Bupati Pringsewu untuk mengadakan acara penyerahan tokoh wayang. Disilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, wayang sinten iki? Abimanyu saya serahkan kepada Ki Dalang untuk dipentaskan pada malam hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Amin. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dengan demikian selesai acara pada malam hari ini dan marilah bersama-sama kita ikuti pagelaran wayang kulit yang akan disajikan pepucuk oleh Ki Dalang Sengkut Tamrin dalam sebuah lakon Anoman Duta, dan untuk selanjutnya nanti akan dihadirkan lakon Wahyu Pulung Ratu bersama Ki Dalang Suparti Rama Putra. Dan marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Sru Sudira Janeng Kangrat lebur dening pangastuti, muga tansah antuk ing pangestawa, kinebihna ing sengkala lan prubeda. Rahayu, rahayu, rahayu. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.